Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa tahhir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Aku lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Kok lemes Pak? Apa pada puasa ini? Puasa. Sudah buka. Tapi kok udah masih lemes suaranya? Puasa nanti. Allah. Ini kayaknya kalau besok ada makanannya lebih semangat ini. Ustaz Balia ini perlu dijawil. Iya. Iya, harus ada lah apa itu tahu-tahu goreng gitu kayak. Sekalian promosi, Pak. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam majlis yang luar biasa. Kata kunci dalam memperoleh kebaikan itu adalah istiqomah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdolul karamah luzumul istiqomah." Seagung-agungnya karomah itu adalah istiqomah. Setiap nabi yang diturunkan Allah menghadapi kaumnya itu diberikan yang namanya mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar yang diberikan Allah kepada nabi untuk mengalahkan musuhnya. Seperti Nabi Ibrahim, mukjizatnya tidak terbakar api. Nabi Musa membelah laut. Nabi Soleh mengeluarkan unta dari batu. Itu sesuatu yang di luar nalar diberikan kepada para nabi disebut sebagai mukjizat. Nah, sesuatu yang di luar nalar diberikan kepada manusia yang bukan nabi. Bisa jadi para wali, bisa jadi para solihin. Itu disebut dengan karomah. Karena kalau nabi kan sekarang sudah tidak ada, jadi tidak akan ada lagi yang namanya mukjizat. Yang tersisa sekarang ini adalah karomah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dicintai, kepada wali-walinya. Karomahnya para wali itu macam-macam. Dari mulai yang ditembak enggak mati, dibacok enggak tembus, jalan di air, dari yang terbang di udara, macam-macamnya itu banyak mukjizat-mukjizatnya. Sekali minta sama Allah langsung dikasih apapun yang dimintanya. Itu namanya karomah. Tetapi karomah yang paling utama, karomah yang paling mulia, karomah yang paling afdol kata para salaf kita adalah al-istiqomah. Keistiqomahan ini adalah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Melazimi sesuatu konsisten, kontinu, terus-menerus. Belum tentu, tidak banyak orang yang diberikan keistiqomahan dalam menjalani amal soleh. Kalau kita dipilih salah satunya oleh Allah, bisa jadi dikarenakan kita ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan pada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menuntun kita dari zaman yang jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri sendiri dan jamaah semua untuk meningkatkan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memandang manusia adalah hati. Yang mana hati yang paling mulia di sisi Allah adalah hatinya orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Belum tentu yang paling mulia yang paling berilmu, karena iblis berilmu tapi dia tidak bertakwa, maka dia tidak dimuliakan oleh Allah karena ilmunya justru dihinakan.
Bisa jadi orang menganggap saya akan dimuliakan dengan ibadah. Oh, belum tentu, karena iblis itu ahli ibadah, tapi tidak dimuliakan Allah karena ibadahnya. Justru dihinakan karena hatinya kotor. Orang tidak mulia semata-mata karena hartanya. Orang akan mulia dengan hartanya kalau dia bertakwa. Jadi hartanya dipakai untuk kebaikan. Dan seterusnya seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara iblis menggoda manusia. Dari arah mana dia datang? Dari arah mana Bapak Ibu? Dari depan. Maksudnya membuat kita tak percaya akhirat. Dari belakang. Maksudnya kita digondeli dengan dunia. Dari kanan. Kita dibuat takjub dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kiri. Kita dibujuk dengan hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati. Nah, ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang sumpahnya iblis bahwa dia akan menyesatkan semua manusia. Akan tetapi iblis membuat sebuah istisnaiyat atau pengecualian. Dari semua hambamu ya Allah yang akan aku sesatkan, ada satu yang tidak bisa aku sesatkan. Siapa orang yang disebut oleh iblis tidak bisa disesatkan? Yaitu mereka-mereka yang digelari al-mukhlasin, orang-orang yang mukhlas. Orang-orang yang mukhlas itu artinya orang yang ikhlas. Kalau diterjemah bahasa Indonesia begitu saja. Ada dua kata di dalam Al-Quran, yang satu mukhlasin, yang satu mukhlisin. Apa perbedaannya Ustadz antara mukhlasin dengan mukhlisin? Kalau mukhlisin adalah orang yang mengusahakan dirinya supaya dia ikhlas. Sedangkan mukhlasin adalah orang yang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala berupa hati yang ikhlas. Jadi dia tidak perlu bersusah payah untuk ikhlas gitu. Karena memang dia diberikan Allah Subhanahu wa taala keistimewaan namanya keikhlasan di dalam hatinya. Tapi orang-orang yang mendapatkan anugerah berupa keikhlasan di dalam hati adalah mereka yang terlebih dahulu mengusahakan ikhtiar supaya menjadi pribadi yang ikhlas. Nah, salah satu hamba yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai orang yang mukhlasin, salah satunya adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jadi materi kita hari ini loncat dari Nabi Adam ke Nabi Yusuf. Semoga kita dapat pelajaran. Iblis itu membuat manusia memiliki penyakit-penyakit hati. Dia menanam penyakit hati di dalam diri manusia supaya manusia merasakan apa yang dirasakan iblis. Induknya penyakit hati kata para ulama ada 3. Monggo silahkan boleh dicatat, boleh direkam, boleh ditulis, boleh diingat. Tapi induknya penyakit hati ada 3. Apa saja induknya penyakit hati? Ustaz Balia, yang pertama riya. Yang kedua sombong. Yang ketiga hasad. Induknya penyakit hati ada 3. Riya, hasad, sombong. Dimulai dari riya, kemudian semakin parah menjadi hasad, puncaknya kalau sudah sampai jadi sombong. Mari kita meneliti salah satu surat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang orang yang punya penyakit hati. Nama penyakit hatinya itu hasad. Nabiullah Yakub alaihi salam, ini bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub ini punya ayah namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak ini punya ayah namanya Nabi Ibrahim dari istri yang namanya Sarah. Jadi Nabi Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Yusuf berarti adalah cicitnya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub tertarik dengan seorang perempuan cantik yang bernama Rahel. Bahasa Arabnya Rahil. Kita sebutnya Rahel.
Ternyata Rahel punya saudara perempuan namanya Lia. Lianya jatuh cinta dan suka sama Nabi Yakub. Ini namanya cinta apa? Cinta segi empat. Jadi Nabi Yakub mencintai Rahel, Nabi Yakub dicintai oleh Lia. Tapi Nabi Yakub menginginkan untuk menikah sama Rahel. Maka ketika melamar kepada orang tuanya, kepada ayahnya si Rahel ini, orang tuanya menyarankan supaya Nabi Yakub nikah dulu sama Lia. Nanti kalau sudah jalan, sudah punya anak, bolehlah nanti nikah sama si Rahel. Seperti itu dipersyaratkan. Singkat cerita saja, Nabi Yakub akhirnya menerima persyaratan itu. Dia menikahi Lia dulu. Setelah jalan sekian waktu, barulah Nabiullah Yakub alaihissalam menikahi Rahel. Dari Lia ini, Nabiullah Yakub punya beberapa anak. Dan memang Lia ini adalah seorang perempuan yang pecemburu. Dia itu suka cemburu. Cemburu ini kadang-kadang ada yang fitrah muncul di dalam hati seorang perempuan, itu biasa. Tapi ada cemburu yang basisnya itu adalah hasad. Perasaan iri dengki, tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Oh, yang ngomong-ngomong saya definisikan dulu. Hasad itu adalah tamanna zawalun nikmatil ghair. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya hasad itu apa? Hasad itu adalah tamanna zawalun nikmatil ghair. Orang yang berangan-angan supaya kenikmatan orang lain itu hilang. Itu orang hasad. Dia senang melihat orang susah. Dia susah melihat orang senang. Iblis pernah ngomong sama Fir'aun, ente tahu enggak? Ada orang yang lebih jahat daripada kita. Siapa Iblis? Kata Fir'aun. Masa ada yang lebih jahat dari kita? Aku pikir kita ini udah paling mentok, paling jahat. Enggak, masih ada lagi yang lebih jahat daripada kita, kata Iblis. Orang yang lebih jahat daripada kita itu namanya orang hasad atau orang hasud. Pernah suatu hari, orang hasad ini ngomong sama saya, tolong matikan sapi tetangga saya. Nah, aku menawarkan win-win solution. Wes gini aja, sapi tetangga biar hidup, kamu tak kasih sapi 10. Gimana? Cocok apa enggak? Gitu kan. Kata orang hasad, aku enggak mau. Aku maunya sapi tetangga mati. Dia ingin melenyapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Dia puas ketika kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang itu hilang, walaupun dia tidak dapat nikmat apa-apa. Nah, ini namanya orang hasad. Nah, di dalam hati Lia ada penyakit yang namanya hasad itu. Dia manifestasikan dalam bentuk kecemburuan. Terus dia pupuk. Wah, iblis kan seneng gitu kan. Dia niup-niup terus di dalam hatinya Lia, ya bagus, terus begitu. Hasad aja terus. Nah, ini cocok, ini kamu baru anak buahku. Terus sampai puncaknya kecemburuan Lia kepada adiknya Rahel adalah ketika si Rahel ini melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan, diberi nama Yusuf. Itu puncaknya. Dan Lia terus membisikkan kecemburuannya itu kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya juga cemburu sama Yusuf, supaya anak-anaknya juga iri sama Yusuf, supaya anak-anaknya juga benci sama Nabi Yusuf alaihissalam, supaya anak-anaknya ini ingin kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf itu hilang. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin ini lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita ini kan gerombolan orang-orang yang besar dan kuat-kuat. Sesungguhnya ayah kita berada di atas kesesatan yang nyata. Ini namanya orang hasad. Nabi, bapaknya disesat-sesatkan, Pak. Orang hasad itu kayak gitu. Dia buta matanya, tidak bisa lagi mengenali kebenaran. Ayahnya yang Nabi dianggap sesat. Jadi kalau misalkan ada ustadz, kiai, ulama, habaib dianggap sesat, ya memang dari zaman dulu-dulu sudah kayak begitu. Itu orang hasad itu terbiasa
menganggap orang itu sesat. Inna abana lafi dhalalim mubin. Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Atau kita buang dia ke tempat yang sepi, yang tidak ada orang, biar dia mati pelan-pelan. Sekarang coba bapak-bapak, ibu-ibu renungkan. Saudara mana yang tega berencana untuk membunuh adiknya yang masih kecil? Nabi Yusuf ini kan usianya baru sekitar 6 atau 7 tahun. Saudara-saudaranya 10 orang berkumpul, mereka membuat rencana makar untuk membunuh Yusuf. Ini kira-kira hal ini terjadi begitu saja atau akumulasi dari rasa hasad yang bertumpuk-tumpuk atau sengaja ditumpuk-tumpuk selama sekian tahun? Pertanyaan saya yang mana, Bu? Itu terjadi begitu saja atau karena sudah ditumpuk sekian lama? Ditumpuk sekian lama. Setiap hari anak-anak ini mendengarkan bisikan dari ibunya. Kak Yusuf itu begini dan begitu, dikata-katai yang jelek, dibuat anak-anaknya itu benci sama Yusuf, dibuat anak-anaknya itu iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf karena ayahnya lebih cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Begitulah ketika hasad itu dipupuk di dalam hati, maka orang akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sering kan kita nemu tetangga bunuh tetangganya yang lain. Kalau di tempat saya dulu kuliah, ada orang minjem mobilnya orang, terus dia belum bisa balikin. Ketika ditagih sama yang punya mobil, ini orang datang ke rumahnya yang punya mobil dan yang nagih itu, sekeluarganya dibantai di rumah itu. Gitulah. Manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang watak dasarnya merusak dan suka membunuh. Saudara-saudara Nabi Yusuf berencana membunuh adiknya karena hatinya sudah dipenuhi rasa hasad yang meledak-ledak, kecemburuan yang dipupuk sedemikian lama. Akhirnya singkat cerita mereka merealisasikan rencana jahat mereka. Mereka memasukkan Nabiullah Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Cemplungkan sumur. Kemudian rupanya Allah berkehendak menyelamatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ada musafir yang lewat, kemudian menurunkan embernya. Fa'adla dalwah. Masih ingat kemarin? Fa'adla dalwah. Kemudian musafir ini mengangkat embernya. Kenapa kok diangkatnya lama? Karena berat, ternyata embernya ada anaknya gantung di situ. Ya busyra hadza gulam. Oh, kabar gembira, kita dapat anak ini, dapat nemu anak kita. Maka Nabi Yusuf wa asarruhu bidha'ah, disembunyikan sebagai barang dagangan. Kemudian dijual ke negeri Mesir. Sampai sana mereka masuk ke pasar budak, kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam dijual. Wa syarauhu bitsamanin bakhsin darahima ma'dudah. Dijual hanya dengan harga beberapa dirham. Antara 3 sampai 9 dirham. 1 dirham 50.000. Kira-kira berapa? Harga Nabi Yusuf waktu dijual mungkin sekitar 450-an ribu lah. Kalau jenengan kira-kira mau beli tidak, Pak? Anak ganteng, rego 450.000. Maulah ya. Akhirnya Nabi Yusuf dibeli oleh seorang raja atau dia seorang menteri. Dia bendahara Mesir, namanya Kitfir. Dibeli. Kemudian dihadiahkan kepada istrinya yang cantik yang bernama Zulaikha. Diberikan sebagai hadiah, lalu dijadikan anak angkat. Maka Yusuf kecil yang terbuang di negeri asing yaitu Mesir, tumbuh dan dididik di lingkungan istana. Dibesarkan oleh Kitfir dengan kamar yang mewah, dikasih baju-baju yang bagus, makanan yang enak, pendidikannya ya kelas elit, kemudian yang latih bela diri, berkuda, memanah, renang, sak macamnya itu pas tentara-tentaranya Kitfir semua, panglima-panglimanya, komandan-komandannya, sehingga ketika beranjak balik Nabi Yusuf menjadi orang yang sangat ganteng luar biasa. Gantengnya tuh nemen, bablas gitu ya. Sampai-sampai nanti diceritakan saking gantengnya Nabi Yusuf, perempuan-perempuan itu ketika mengiris jari jemarinya, jadi mereka dijebak, dikasih buah sama pisau. Pisaunya ini udah diasah tajam, saking tajamnya. Kemudian mereka saking terpesonanya melihat kegantengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang dionsai bukan buahnya, Pak.
tangan dan jari-jarinya itu yang dirajangi sampai kulitnya itu sobek-sobek dan mereka tidak merasakan, mereka terbius oleh kegantengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf, tapi kegantengan Nabi Muhammad tidak menyebabkan orang melukai dirinya sendiri. Nah, itu bedanya. Sebenarnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, setelah sekian lama Nabiullah Yusuf alaihissalam tinggal di dalam istana, beliau ternyata disukai sama majikannya sendiri Zulaikha. Terjadilah skandal yang kita tahu, Nabi Yusuf dijebak di dalam sebuah kamar karena si perempuan ini gagal mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Dijebloskan ke penjaranya tidak sebentar, belasan tahun. Ada ulama yang bilang 13 tahun, ada yang bilang 15 tahun. Belum lagi ditambah hukuman kedua, Nabi Yusuf dipenjara lagi. Jadi kurang lebih totalnya beliau dipenjara sampai sekitar 20-an tahun lebih. Ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam ada di penjara itu, beliau bertemu dengan dua orang yang mimpi. Ketika mimpinya diceritakan, Nabi Yusuf bisa menjelaskan takwil mimpinya. Nah, kemudian ketika dua orang ini bebas, dia menceritakan kepada raja, di penjara ada seorang laki-laki yang bisa mentakwilkan mimpi kami dengan tepat. Maka ketika sang raja punya mimpi, maka Nabi Yusuf diminta untuk menakwilkan mimpi sang raja. Karena berhasil, akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan. Nabi Yusuf bebas, dikeluarkan dari penjara, kemudian beliau diangkat menjadi menteri, menggantikan majikannya yang dulu namanya Kitfir tadi itu, kan dia meninggal. Kitfir meninggal. Terus posisi jadi menteri itu kosong, jadi bendahara Mesir kosong. Maka yang diangkat menggantikan Kitfir adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, disinilah kisah itu bermula. Ketika Nabi Yusuf jadi menteri, saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang sudah tidak bertemu selama berapa tahun tadi itu ya? Ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 50 tahun. Datang ke Mesir karena Palestina tempat mereka tinggal dilanda paceklik. Pacekliknya itu sesam. Palestina, Suriah, Libanon, sak macamnya itu semuanya paceklik. Disitulah saudara-saudara Yusuf datang untuk mencari makanan, gandum, makanan pokok, karena sudah tersebar informasinya di seluruh dunia bahwa Mesir punya cadangan makan yang sangat banyak, sehingga dari manapun orang kalau butuh gandum, mereka semua akan berbondong-bondong datang dan membeli gandum itu di Mesir. Dipimpin oleh seorang menteri yang sangat luar biasa adil, namanya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Saudara-saudaranya datang. Ketika saudara-saudaranya datang, masuk ke tempatnya Nabi Yusuf mengenali saudara-saudaranya, sedangkan saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf. Kalau ini yang jadi Nabi Yusuf, bapak-bapak sekalian, ini kira-kira dendamnya mau dibalas apa enggak? Dulu kau yang nyemplungkan aku ke sumur ya. Itu kira-kira mau balas dendam apa gimana, Pak? Kalau kita balas, Pak ya, kurang ajar kalau dulu nyemplungkan aku ke sumur. Nabi Yusuf enggak, justru saudara-saudaranya dimuliakan, dijamu, dibawa masuk ke ruang istana, dikasih makanan yang mewah, wis pokoknya dimuliakan. Dalam keadaan saudaranya belum tahu kalau ini Nabi Yusuf. Dikasih makanan, uangnya dikembaliin. Nah, sebelum saudara-saudaranya pulang ke Palestina, Nabi Yusuf ngomong, besok kalau kau kesini lagi, bawa saudaramu yang satu lagi, yang lain ibu, yang kau ceritakan tadi namanya Bunyamin, bawaan ke sini, bawa ke Mesir. Nanti kalau pertemuan yang akan datang, kamu tidak membawa saudaramu itu ke sini, maka aku tidak akan memberikan kalian jatah. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini pulang, membujuk ayahnya Nabi Yakub untuk mengizinkan Bunyamin ikut. Nah, Bunyamin ini penggantinya Yusuf, anak yang paling dicintai Nabi Yakub selain Yusuf, anak yang baik, tidak seperti 10 saudaranya yang lain. Nabi Yakub ya tidak mengizinkan, lah masa anakku bawa lagi, kamu nggak ingat kok dulu kamu sudah membuat aku kehilangan Yusuf, masa sekarang Bunyamin membawa juga. Tapi ketika
persediaan mulai menipis, gandum-gandum mulai habis, mereka mulai terlilit rasa lapar. Nabi Yakub akhirnya mengizinkan, ya sudah habis, bawaan Bunyamin berangkat, tapi jaga Bunyamin semaksimal yang kalian bisa, kecuali kalian ditangkap musuh. Bela Bunyamin, jangan sampai anak ini hilang sekali lagi seperti saudaranya dulu. Siap ayah, kami janji. Kalian sumpah, kami sumpah. Akhirnya mereka berangkat. Lalu lewat sebuah skenario, Nabiullah Yusuf alaihissalam memasukkan piala raja ke dalam karungnya Bunyamin, supaya nanti Bunyamin dituduh mencuri. Ternyata ketika dicek, betul piala itu ada di karungnya Bunyamin. Nah, disitulah anak-anak ini, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, itu merajuk, istilahnya membujuk Nabi Yusuf. Innalahu abang syaikhon kabiron fakhudh ahadana makanah. Wahai raja, wahai menteri, wahai bendahara Mesir, wahai orang yang terhormat, yang mulia, dia ini punya seorang bapak yang sudah tua, yang sangat mencintai dia. Minta tolong dia diizinkan pulang, lalu salah satu di antara kami yang jadi ganti di sini, nggak apa-apa wis, biar saya yang jadi budak di sini gitu, karena kesalahan yang dia perbuat. Tapi Nabi Yusuf bilang enggak, aku tidak akan mengambil kecuali orang yang berbuat salah. Nah, saudara-saudaranya mengatakan, ya sudah, kalau kayak gitu kami akan menyampaikan hal ini kepada ayah kami. Mereka pulang menceritakan kejadian itu kepada Nabi Yakub. Kira-kira apa yang terjadi? Nabi Yakub sedih apa enggak? Allah ceritakan betapa sedihnya Nabi Yakub. Di dalam surat Yusuf Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya asafa ala yusufa wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhib. Nabi Yakub mengeluh, kalau mau dikata meratap, ya asafa ala Yusuf, oh betapa malangnya dirimu wahai Yusuf. Yang hilang tadi Bunyamin apa Yusuf? Kok yang disebut namanya Yusuf? Karena beliau masih belum bisa move on dari Yusuf, dan Bunyamin selama ini dianggap sebagai perwakilan daripada Yusuf. Wa biyaddat ainah, Nabi Yakub itu nangis sampai matanya jadi putih, Pak. Sampai hitamnya itu hilang. Itu kira-kira nangisnya kayak apa itu? Orang nangis sampai matanya jadi putih. Wa huwa kadhim, dan Nabiullah Yakub alaihissalam menahan marahnya. Kita urai satu-satu. Orang itu kalau mengalami kesedihan, boleh nggak mengeluh? Boleh nggak mengeluh? Boleh apa nggak ngeluh? Kalau kena masalah, boleh nggak nangis? Boleh. Masa boleh? Boleh apa enggak, Pak, Bu? Boleh, dengan catatan tidak mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang nangis sambil meratap-ratap tuh, kenapa Gusti Allah mboten adil? Nah, yang kayak gini-gini ini adalah keluhan-keluhan dan tangisan-tangisan yang tercela, yang menyalahkan Allah, menganggap Allah tidak adil, tidak terima terhadap takdir. Oh suamiku, kalau kau mati nanti aku makannya gimana? Nah, keluhan-keluhan yang negatif, yang menyelisih keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah keluhan yang dilarang, tangisan yang dilarang. Tapi kalau orang itu punya masalah, lalu dia mengeluhkan kepada orang yang tepat, atau mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau nangis sampai sedemikian rupa tanpa mengingkari takdir, maka itu tidak merusak nilai kesabaran sama sekali. Nah, ini dalam rumah tangga kan kadang-kadang gitu tuh, ada suami-suami yang keras sama istrinya. Ketika istrinya nangis, jangan nangis, cengeng kamu, mungkin dan lain sebagainya. Padahal bagi seorang wanita, nangis itu kan ekspresi. Seneng ya nangis, sedih ya nangis, bingung ya nangis. Selama nangisnya itu masih ada di atas koridor kebenaran, laki-laki harus paham. Rasulullah SAW itu berkali-kali istrinya nangis gitu. Haid nangis, pas mau umroh di tengah jalan haid terus nangis. Rasulullah nanya, kenapa? Anufisti, kau haid?
Iya, ya sudah, pokoknya sempurnakan saja sebisamu, lakukan semuanya kecuali tawaf. Jadi biasa, Rasulullah SAW menghadapi kalau istrinya nangis, selama tangisannya itu adalah masih di dalam batas syar'i, tidak menyelisihi keyakinannya kepada Allah, maka itu adalah tangisan yang diperbolehkan. Dan Nabiullah Yakub alaihissalam adalah seorang ayah yang sangat luar biasa baik. Seorang nabi itu kalau doa, mesti doanya diijabah sama Allah, betul apa enggak? Kalau doa, pasti doanya akan dikabulkan sama Allah. Tapi beliau meskipun disakiti sama anaknya bohong, anaknya membuang saudaranya, anaknya tidak mau tobat, anaknya menyakiti hatinya, anaknya mengkhianati janjinya, anaknya membuat beliau nangis sampai matanya putih. Beliau menahan, tidak pernah sekalipun mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Karena sekali saja Nabiullah Yakub alaihissalam mendoakan keburukan buat anaknya, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Anak-anaknya akan dikutuk semua itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa Nabi pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dari Nabi Yakub. Beliau sebagai seorang ayah, lesannya tidak pernah dipakai mendoakan kejelekan buat anak-anaknya. Hati-hati Bapak Ibu, terutama biasanya yang ceriwis suka doa yang kadang-kadang jelek itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak ya biasanya kalau marah terus cerewet terus doakan yang jelek-jelek. Dasar anak. Dasar anak bodoh. Dan saya pernah waktu itu di Semarang, saya jalan-jalan di pinggir pasar Johar itu kan ada sungai di belakang itu. Saya lagi mau silaturahim ke komunitas Harapan waktu itu namanya. Saya ngelihat ada seorang ibu yang lagi njewer anaknya sambil ditarik gitu setengah lari, dimarah-marahin, disumpah serapah anaknya. Di antara sumpah serapah yang saya dengar tuh, dasar anak asu gitu. Itu kira-kira gimana Pak kalau gitu? Berarti ibunya. Kalau ibu marah sama anak lalu mengucapkan doa yang jelek, naudzubillah, kalau diamini malaikat anaknya jadi jelek betulan. Perhatikan kalau bapak ibu marah, jangan sampai doakan yang jelek buat anaknya. Kalau bisa malahan kalau bapak ibu marah, doakan yang baik buat anaknya. Ada seorang anak kecil pulang dari main, keluar bawa pasir Pak, masuk ke dalam rumah. Ternyata di ruang tamu ibunya itu sudah menyiapkan jamuan buat tamu, masakan yang barusan mateng masih mengepul gitu itu. Ketika anaknya masuk, pasir ini dilemparkan semua ke makanan yang dibikin sama ibunya. Ini kira-kira kalau ibu yang jadi ibunya ngamuk nggak Bu? Dasar bocah, tak banting pisang we. Tapi lihat doa ibunya. Ibunya mengatakan, semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Ternyata betul, ketika anak itu besar, dia menjadi salah satu imam Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Yang suaranya sangat legendaris itu. Beliau jadi imam Masjidil Haram itu karena berkat doa ibunya ketika marah itu. Maka ibu, bapak kalau marah, jangan doakan yang jelek sama anak. Doakan yang baik kalau bisa. Supaya anaknya betul-betul jadi baik. Maka kita belajar dari Nabi Yakub, walaupun belum marah sama anaknya, beliau tidak pernah mendoakan yang negatif. Terus anaknya disuruh, sudah kau berangkat lagi ke Mesir sana. Berangkat lagi ke Mesir. Oh ya, ketika ayahnya nangis seperti itu, anaknya mengatakan, Tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradun au takuna minal halikin. Demi Allah, ayah ini kenapa sih nginget-nginget Yusuf terus? Kayak enggak punya anak lain selain Yusuf. Ayah nginget Yusuf sampai nangis kayak gini, sampai matanya jadi putih. Ayah pengen apa kalau kayak gini? Ayah pengen mati sekalian kalau mau kayak gini. Ayah pengen hancur sekalian. Ini yang bikin sedih ayahnya ya mereka. Ayahnya sedih ya karena ulah mereka. Ketika ayahnya sedih kok malah dimarah-marahi. Inilah orang hasad. Mau bertahun-tahun pun penyakit hasad di dalam hati itu tidak mudah hilang, kecuali orang itu serius ingin menghilangkan. Dan penyakit hasad yang ada di dalam hati, ini akan mempengaruhi cara berpikir, tingkah laku, apa yang diucapkan oleh orang yang punya penyakit hasad di dalam
hati. Ini kira-kira sampai sini bisa dipahami tidak Bapak Ibu? Bisa dipahami, nggih? Jalan lagi, akhirnya Nabiullah Yakub memerintahkan saudara-saudaranya untuk ke Mesir mencari informasi tentang Yusuf dan Bunyamin. Karena Nabi Yakub mendapatkan wahyu bahwa kedua anaknya masih hidup. Maka saudaranya pergi ke Mesir mencari tahu. Nah, diceritakan di situ saudara-saudaranya ngomong sama Nabi Yusuf. Wahai menteri, wahai bendahara Mesir, kami ini tidak punya apa-apa, harta kami sudah tinggal sedikit, tolong bersedekahlah untuk kami. Wajibna bibidha'atin musjad, fa'aufi lanal kail, sempurnakanlah takaran untuk kami. Wa tasaddaq alaina, bersedekahlah, bermurah hatilah untuk kami. Kami ini orang desa dari Palestina, kami miskin, anak ayah kami banyak, kami butuh makan. Maka Nabi Yusuf waktu itu mengatakan, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Apakah kalian ingat apa yang dulu kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahiliyah? Maka saudara-saudaranya mikir, a'innaka la anta Yusuf, apakah kamu ini Yusuf? Menteri yang sudah kamu temui beberapa kali ini, apakah kamu ini sebenarnya Yusuf? Maka Nabi Yusuf mengatakan, ana Yusuf wa hadza akhi. Saya memang Yusuf dan ini adalah Bunyamin saudara saya. Jadi kemarin kasusnya saya nangkep Bunyamin ini cuma skenario saja. Supaya kalian berpikir. Supaya kalian tuh kapok dengan tingkah laku yang kalian lakukan. Supaya kalian tobat atas kesalahan yang kalian perbuat. Maka disitulah akhirnya saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihissalam yang hasud, yang dengki, mereka mengaku salah. Mereka mengatakan laqad atharallahu alaina wa in kunna la khati'in. Allah telah memuliakan kamu. Sekarang hari ini kami mengaku kamilah yang salah. Membuang Yusufnya 50 tahun yang lalu. Ngaku salahnya setelah lewat 50 tahun. Jadi jangan ada yang bermaksiat lalu nggak apa-apa tak maksiat dulu nanti gampang setelah itu aku tak tobat. Kan innallaha ghafurur rahim. Karena tobat setelah maksiat itu tidak gampang. Bagi orang-orang yang dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala, buktinya saudara Nabi Yusuf 50 tahun tidak bisa tobat. Jangan sepelekan, tak maksiat sih tidak apa-apa sekarang. Besok tak tobat tidak apa-apa. Innallaha ghafurur rahim. Ini bahaya, ini meremehkan tobat ini bahaya. Bisa jadi mati duluan sebelum sempat taubat. Nah, alhamdulillahnya saudara-saudara Yusuf ini mereka sempat dikasih Allah Subhanahu wa taala taubat, mereka menyadari kesalahannya. Sama Nabi Yusuf dimaafkan. La tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi cara orang baik ketika berhadapan dengan orang-orang yang hasad itu adalah memaafkan semua kejahatannya. Jangan dibalas dengan kejahatan yang semisal. Dimaafkan itu. Semua saudara-saudaranya yang menyakiti beliau, dimaafkan. Dan ribuan tahun atau ratusan tahun berikutnya, kalimat-kalimat Nabi Yusuf juga diucapkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Jumlahnya 10.000 orang, orang Quraisy cuma 2.000 dan mereka lemah. Mereka menyangka, wah matilah kita ini dibantai sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah SAW mengatakan pada hari Fathu Makkah, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan bagi kalian hari ini. Aku memaafkan kalian semua. Allah mengampuni kalian semua. Teladan dalam memaafkan orang-orang yang hasad. Mohon izin sebentar Bapak Ibu sekalian. Rupanya saya sudah dijemput travel, jadi saya selesaikan ini klimaks dari materi kita, puncaknya. Setelah selesai, saya langsung minta izin pamit untuk berangkat ke Surabaya. Insya Allah kita mau ikut hadir majelis dari Habib Umar bin Hafid, ya, salah satu ulama internasional yang menjadi rujukan para habaib di seluruh dunia. Habib Umar bin Hafid besok ada multaqo di Jombang,
alhamdulillah kita dapat undangan untuk menghadiri, dan nanti kita lanjutkan di Surabaya dan Gresik. Ala kulli hal, kemudian setelah itu Nabiullah Yusuf alaihi salam memerintahkan saudara-saudaranya untuk pulang, membawa jubahnya, diusapkan ke mata ayahnya supaya yang buta itu sembuh lagi. Kemudian mereka datang ke Mesir bareng-bareng. Setelah sampai di Mesir, Nabiullah Yusuf alaihissalam menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Nabiullah Yusuf menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana dalam rangka memuliakan kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Perlu diketahui oleh jamaah sekalian bahwa ibu kandungnya Nabi Yusuf itu sudah meninggal ketika melahirkan Bunyamin. Lalu siapa ibu yang dinaikkan ke atas singgasana? Ibu tirinya yang bernama Lia, orang yang sudah menghasut anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, karena memang hasad ini macam-macam, Pak. Ada yang level RT, level RW, kelas kecamatan, kabupaten, ada hasad nasional, ada hasad internasional. Hasad yang paling parah itu hasad level keturunan, di mana awal mula yang hasad, yang cemburu itu Lia, tapi diturunkan ke semua anak, cucu, dan cicitnya sampai 4 generasi. Akan tetapi meskipun begitu, Nabiullah Yusuf alaihissalam memaafkan ibunya, menaikkan ibunya ke atas singgasana, dan memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh ibunya, membalas hasad dengan permaafan atau maaf. Semoga kita besok bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah ini, menjadi manusia mulia yang memiliki hati lapang memaafkan kesalahan orang lain, dan tidak menjadi seperti Lia ya ibu-ibu ya. Tidak seperti Lia yang hasad dan cemburu sedemikian rupa sehingga bisa menyakiti orang banyak. Naudzubillah, semoga Allah menjaga kita dari penyakit hasad, karena iblis itu sangat berambisi untuk memasukkan penyakit hasad di dalam hati kita supaya kita menjadi orang-orang yang merusak, orang-orang yang tidak terima dengan kenikmatan-kenikmatan yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.